Allah Bapa yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Maka kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan dan mengejawantahkan firman-Mu dalam hidup kami. Semoga dengan bantuan daya Roh Kudus-Mu itu, kami mampu membuka telinga dan hati kami untuk semakin mencintai firman-Mu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk mampu dengan sungguh-sungguh benar mengimani sabda-Mu itu dan mencoba mempraktekkannya dalam tugas dan perutusan kami dalam kehidupan konkret sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merenungkan peristiwa transfigurasi Yesus. Kemuliaannya dinyatakan secara nyata kepada 3 murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa istimewa di atas gunung adalah momen yang memperlihatkan kemuliaan Tuhan. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari, dan jubahnya menjadi putih berkilau. Ini menegaskan bahwa di balik rupa manusia yang menderita tersembunyi kemuliaan ilahi. Penampakan kemuliaan ini terjadi di tengah perjalanan menuju Yerusalem, jalan menuju penderitaan dan salib. Transfigurasi menjadi pengingat bahwa kemuliaan Tuhan tidak meniadakan penderitaan, tetapi justru menyertainya. Kemuliaan didapat setelah kesetiaan memikul salib. Sayangnya, jalan salib menuju kemuliaan sulit dipahami oleh para rasul. Karena itu, mereka mengusulkan untuk mendirikan kemah di atas gunung. Usulan yang lahir dari ketidaktahuan. Mereka tidak tahu bahwa kemuliaan yang mereka saksikan di atas gunung akan dicapai dengan jalan salib dan penderitaan. Para murid yang menyaksikan peristiwa itu diberi kesempatan
untuk menikmati lebih awal cicipan pertama dari kemuliaan Paskah. Transfigurasi mengarahkan kita pada Paskah. Dari puncak gunung, Yesus turun kembali ke dunia, ke jalan salib menuju kebangkitan. Ia tidak tinggal dalam kemuliaan sesaat, tetapi memilih menggenapi misinya melalui pengorbanan. Saudara-saudari, Yesus tidak hanya mengiklankan yang indah-indah untuk mengelabui dan memengaruhi para murid dan pengikutnya. Ia mengingatkan konsekuensi dari ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Bapa. Sikap dan pilihan yang juga harus dimiliki para pengikutnya, yaitu mengambil bagian dalam kemuliaan kebangkitan dan setia di jalan salib. Saudara-saudari, kita juga mengalami momen transfigurasi. Sejenak merasa terpukau dan merasa dekat dengan Tuhan. Namun, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati kemuliaan itu, melainkan juga membawanya ke dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Kita mesti berani turun, berarti setia kepadanya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Paskah, penderitaan dipeluk dalam terang kemuliaannya, menerima Yesus sebagai penyelamat. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa, yang memancarkan kemuliaannya di atas gunung transfigurasi. Bantulah kami untuk selalu melihat kemuliaan-Mu dalam setiap aspek hidup kami, dan untuk percaya pada janji keselamatan yang telah Engkau berikan. Tuntunlah kami dalam perjalanan prapaskah ini, agar semakin dekat denganmu, menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Semoga kami selalu hidup setia dan teguh dalam iman kepadamu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.